Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dipertemukan dalam pelajaran IPA. Sekarang kita masuk bab yang kedua, pembahasan kita tentang asam, basa, dan garam. Ya, kembali saya mengingatkan diri saya pribadi dan para santri sekalian agar meluruskan niat apa yang kita pelajari sekarang dan seterusnya untuk masa-masa mendatang, baik dalam KBM online maupun nanti ketika sudah datang ke Mahat. Kita luruskan niat agar semuanya menjadi amalan ibadah yang berfaedah bagi dunia dan akhirat kita, ya. Kita mempelajari ilmu pengetahuan alam, diantaranya adalah untuk semakin mengagungkan Allah. Kita semakin tahu bahwa ciptaan Allah begitu banyak, begitu luas, begitu besar, ya. Dan makhluk itu begitu rendah, begitu lemah, ya. Sehingga makhluk yang sempurna yang Allah ciptakan dalam bentuk manusia itu memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya dengan benda atau makhluk yang kecil seperti virus atau bakteri, manusia bisa sakit, bisa menyebabkan manusia sampai meninggal dunia biidznillah, ya, atas izin Allah, disebabkan oleh makhluk yang kecil, makhluk yang lemah. Menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat maha kuasa terhadap segala sesuatu. Kita mempelajari IPA semakin menundukkan hati kita dan semakin menambah keimanan kita akan maha penciptanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin tawadhu, tidak sombong terhadap apa yang kita miliki, dan semakin memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, asam, basa, dan garam. Tiga lafadz ini, tiga kata ini, insyaallah para santri sekalian barakallahu fikum sudah pernah atau bahkan sering mendengarnya, kata asam atau basa dan garam. Kalau garam sudah familiar, sudah terbiasa kita mendengarnya. Yang terasa asin itu garam. Bahkan kita sering mendengar patah orang sudah banyak makan asam garam kehidupan, ya, garam, ya. Atau di dapur ada garam, di meja makan, di tempat makan ada garam, ya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu asam, ya. Asam itu didefinisikan seperti di halaman 36 adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen, yaitu zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen, ya. Itu pengertian dari asam. Saya ulangi, asam adalah, silahkan para santri sekalian ringkas atau yang belum sempat ngeprint PDF-nya silahkan dicatat poin-poinnya. Asam adalah zat
yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen. Kemudian, jadi zat ini ketika dia berada di dalam air atau ketika dia diproses dengan air, dicampur dengan air, dia akan menghasilkan ion hidrogen. Terus apa zat-zat atau benda-benda yang sering kita temui yang mengandung asam ini? Ya, itu ada pada tabel yang di bawah ini menyebutkan tentang contoh nama asamnya. Jadi zat asam ini ada berbagai macam jenisnya ya. Di antaranya yang di tabel itu disebutkan yang pertama adalah asam setat, asam asetat. Asam asetat ini terdapat di antaranya pada larutan cuka. Ya. Kemudian yang di bawahnya ada asam askorbat, ada asam sitrat, ada asam borat. Itu di sebelah kanan itu nama benda yang mengandung zat asam. Di sini ada jeruk, tomat, sayuran, ya. Ada juga asam karbonat terdapat pada minuman yang mengandung karbonasi. Kalau asam nitrat biasanya terdapat pada pupuk. Asam nitrat terdapat pada pupuk yang sering digunakan masyarakat petani atau masyarakat tambak, itu menggunakan kimia biasanya asam nitrat. Kemudian yang asam fosfat biasanya terdapat pada deterjen. Nih, asam fosfat terdapat pada deterjen, juga terdapat pada pupuk ya. Itu yang pertama, yaitu zat asam. Di PDF juga dicontohkan untuk asam jenis-jenis lainnya ada di kolom berikutnya. Seperti terdapat pada anggur, apel, ya, keju, dan yang lainnya. Itu pembahasan tentang zat asam serta sebagian contoh benda-benda yang mengandung zat asam tersebut. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya adalah zat basa atau basa di poin yang kedua. Basa ini didefinisikan oleh penyusun buku ini adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida. Ini pengertian basa, yaitu zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida. Atau di sini disimbolkan dengan OH-. Itu simbol untuk ion hidroksida. Kalau tadi untuk yang asam menghasilkan ion hidrogen itu disimbolkan dengan H+, ya, ion hidrogen H+. Kalau untuk ion hidroksida OH-, ya. Itu pengertiannya. Dan contoh bendanya serta jenis beberapa ion hidroksida ada di tabel 2.2, yaitu aluminium hidroksida. Jadi tadi seperti asam,